Makam keramat Syekh Nurjati atau yang kerap kali dikenal Syekh Zatul Kahfi terletak di Jalan Indramayu Cirebon, nomor 17, Kecamatan Astana Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Situs makam keramat Syekh Nurjati ini menjadi tempat para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Tak hanya itu, di sekitar situs makam Syekh Nurjati juga terdapat beberapa bangunan lain. Setiap tahunnya, banyak peziarah yang datang untuk berziarah ke makam Syekh Nurjati. Mereka percaya bahwa berdoa di makam ini dapat membawa berkah dan mengabulkan hajat. Makam ini terus menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang ingin menghormati dan mengenang jasa-jasanya. Jadi sekarang kita berada di makam Syekh Nurjati atau makam Syekh Zatul Kahfi. Ketenangan lingkungan sekitar makam menambah daya tarik bagi para pengunjung yang ingin merenung dan berdoa. Kami melakukan observasi ditemani oleh Bapak Ahmad Buri yang merupakan juru kunci makam Syekh Nurjati Cirebon. Kalau Syekh Zatul Kahfi adalah gurunya, bisa jadi gurunya para wali, bisa jadi gurunya Sunan Gunung Jati. Karena ini penyebar agama Islam yang pertama di tanah Jawa, terutama di Cirebon. Dia dari Malaka, terus hijrah ke Baghdad, baru di sana Baghdad terkenal, jadi mubalik yang di sana yang terkenal, ulama yang terkenal, baru diutus suruh menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Ngambilnya ke Cirebon, Jawa Barat. Itu barunya. Ini jadi guru pertama yang menyebarkan agama Islam yang pertama di Cirebon. Makam Syekh Nurjati memiliki arsitektur yang khas dengan perpaduan antara gaya tradisional Jawa dan elemen Islam, serta piringan-piringan kecil bercorak Tiongkok yang menempel pada dinding makam merupakan peninggalan Putri Ang Tienyo, yaitu istrinya Sunan Gunung Jati. Di dalam area makam Syekh Nurjati terdapat ukiran-ukiran kaligrafi yang bertuliskan surat-surat dalam Al-Quran. Di antaranya ada surat Al-Fatihah, surat Al-Humazah, surat Asy-Syams, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq. Selain itu, di situs makam Syekh Nurjati terdapat bangunan bersejarah yaitu Gua Gerbang Iman dan Pusar Bumi. Gua Gerbang Iman biasanya Syekh Nurjati menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di gua tersebut. Pusar Bumi Gunung Jati yaitu tempat duduknya ketika bermusyawarah dengan para wali, termasuk Wali Songo. Nah, Pusar Bumi Gunung Jati dipercaya dapat memancarkan sinar dari dalam bumi dan menyorot ke atas sehingga terlihat sejagat raya, dan merupakan titik awal penyebaran agama Islam oleh Syekh Nurjati. Ya, karena kan tempatnya di sini. Terus meninggalnya juga di sini, jadi tempatnya di sini di Gunung Jati. Ini namanya Gunung Jati, bisa jadi Ambaran Jati. Tuh, makanya dinamakan Syekh Zatul Kahfi atau Syekh Nurjati. Syekh Zatul Kahfi karena dia biasa di gua, Syekh Nurjati bisa jadi cahaya Gunung Jati. Metodenya sih di sini namanya. Ya, jadi terbang itu apa? Marak hitam itu, ya, di sini namanya kemjung itu tuh. Tapi tetap piring-piring itu peninggalan dari Ong Tin. Iya, istrinya Sunan. Nah, istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Cina itu dari Cina. Oh, di sini berarti khusus keluarga beliau atau bagaimana? Kalau di sini kuburan umum. Kalau khusus turunan itu adanya di Sunan Gunung Jati atau di Gunung Sembung. Seberang ya? Ya, yang seberang itu khusus yang di sana. Dari keturunan dari Kirunya di Keraton, ada banyak di sana. Yang ada bangunan khusus itu yang besar ya? Iya. Punya daerah yang di sana aja itu semua keturunan dari Keraton semua. Kalau sini dari umum memang ada, sebagian ada yang minta kalau di sini ada, tapi kebanyakan yang di sini umum dari tanah desa. Bapak, kalau untuk masjid yang di sana itu gimana Pak sejarahnya? Apa Yang di dekat gua itu Pak, itu, Pak. yang naik ke sana. Ya, kalau ziarah biasa aja, sama dengan di sini. Yang penting minta kepada Allah. Kita dengan apa yang mau di Al-Fatihah kan gitu. Kita minta kepada Allah. Nah, kita minta aromahnya.
bukan minta kepada kuburannya, bukan kepada benda batunya, tadi tetap minta kepada Allah karena minta ke rumahnya. Insya Allah dengan kita ke rumahnya kan ilmunya bermanfaat, Ya. sukses masa depannya, paling gampang cari kerjaannya, yang menjamin berkah bapaknya, yang banyak minta kepada Allah dan banyak sholawat. Insya Allah. Oh ya Bapak, mengenai bangunan tuanya itu berarti ini tuh Kalau- arsitekturnya gimana? Kurang tahu ya, kalau dulunya bangunnya cuma itu. Oh ini ya. Ya cuma itu aja, tadi nyeplong cuma ada. Kalau ini bangun ini awal bangun itu dari awal pandemi corona itu dulunya nggak lebar begini, bangunnya sempit, bangunnya sempit. Terus adanya bangunan ini juga dari yayasan Kaisi Uswagati. Dari Unswagati Ya, Pak. Uswagati. Makam Keramat Syekh Nurjati sampai sekarang masih menjadi destinasi wisata religi yang terkenal di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Makam ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh agama yang dihormati, tetapi juga pusat spiritual bagi para peziarah dari berbagai daerah. Hingga kini, makam ini tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berdoa, mencari berkah, atau sekadar mengenang jasa-jasa Syekh Nurjati dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Peziarah yang datang ke makam ini umumnya melantunkan doa, membaca Al-Quran, dan berzikir untuk mengenang jasa Syekh Nurjati. Banyak juga yang datang dengan harapan mendapatkan keberkahan atau mencari ketenangan batin. Tak jarang, para peziarah membawa air atau bunga untuk ditempatkan di sekitar makam sebagai simbol penghormatan. Selain sebagai tempat berziarah, makam Syekh Nurjati juga menjadi lokasi berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan peringatan Hari Besar Islam. Tradisi ini menjadikan makam ini tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga pusat kehidupan spiritual bagi masyarakat sekitar. Hingga saat ini, makam Keramat Syekh Nurjati terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Keberadaannya bukan hanya sebagai destinasi religi, tetapi juga simbol penghormatan terhadap sejarah dan warisan Islam di tanah Jawa. Para pengunjung diharapkan menjaga kesopanan, menghormati adat setempat, serta memelihara kebersihan selama berada di kompleks makam. Mungkin itu saja hasil observasi dari kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum